warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesa Zahra Mardita, NPM 253020075 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Pangan, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pembahasan ini penting karena masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau yang sering dikenal sebagai masa Orde Baru merupakan salah satu periode yang paling panjang dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Selama lebih dari 30 tahun, tepatnya di tahun 1966 hingga 1998, Pancasila dijadikan sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pemerintahan, mulai dari bidang politik, ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Namun menariknya, penerapan Pancasila di masa ini tidak hanya membawa kemajuan dan stabilitas, tapi juga menimbulkan sejumlah tantangan dan kontroversi. Itulah mengapa kita perlu melihat secara lebih dalam bagaimana Pancasila dipahami, diterapkan, dan juga bagaimana dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Untuk memahami penerapan Pancasila di masa Presiden Soeharto, kita perlu melihat latar belakang sejarahnya terlebih dahulu. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita sebut sebagai G30 SPKI, Indonesia berada dalam situasi yang sangat tidak stabil. Ekonomi hancur, harga barang melonjak tinggi, inflasi mencapai lebih dari 600%, dan kehidupan politik diwarnai dengan konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Nah, dalam kondisi yang kacau seperti ini, Presiden Soeharto sebagai seorang jenderal militer mengambil alih kendali pemerintahan dari Presiden Soekarno. Beliau memulai masa baru yang disebut Orde Baru dengan janji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Artinya, Orde Baru ingin mengembalikan Pancasila ke posisinya sebagai dasar negara yang sesungguhnya tanpa pengaruh ideologi lain. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto memfokuskan diri pada pemulihan stabilitas nasional. Beliau menegaskan bahwa persatuan dan keamanan nasional adalah hal yang paling penting untuk membangun negara. Dalam konteks ini, penerapan sila ketiga sangat menonjol. Presiden Soeharto berusaha menyatukan kembali bangsa yang sempat terpecah oleh konflik politik dan ideologi. Melalui kebijakan stabilisasi nasional, ia menertibkan organisasi politik, mengendalikan keamanan, dan menanamkan nilai disiplin nasional. Upaya ini berhasil menciptakan ketertiban sosial dan rasa aman, meskipun dilakukan dengan cara yang cukup tegas dan sentralistik. Setelah stabilitas mulai terjaga, Presiden Soeharto bergerak untuk memperkuat fondasi ideologis bangsa. Mulai melihat bahwa salah satu kelemahan masa sebelumnya adalah banyaknya perbedaan pandangan ideologis yang menyebabkan perpecahan. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila di Indonesia. Langkah besar yang dilakukan adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Semua organisasi politik, ormas, hingga lembaga pendidikan wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam setiap kegiatan dan keputusan. Untuk menjalankan kebijakan ini, dibentuk lembaga BP7, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. BP7 memiliki peran besar dalam mengadakan pelatihan P4 di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pegawai negeri, pelajar, hingga aparat desa. Tujuannya adalah agar Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, gotong royong, dan cinta tanah air. Nilai yang berakar dari sila kedua dan sila ketiga. Tidak hanya itu, Presiden Soeharto juga memperkuat posisi Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Melalui pembelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, anak-anak Indonesia sejak usia sekolah dasar diajarkan arti setiap sila, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan dijadikan alat untuk membentuk karakter generasi muda yang setia kepada negara, disiplin, dan berjiwa gotong royong. Namun, di balik niat baik itu, penerapan Pancasila juga digunakan sebagai alat kontrol politik.
Melalui kewajiban asas tunggal, semua organisasi dipaksa menyesuaikan diri dengan garis kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya kesan bahwa Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman moral, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kekuasaan. Salah satu ciri khas kepemimpinan Presiden Soeharto adalah fokusnya pada pembangunan. Beliau sangat yakin bahwa kesejahteraan rakyat adalah wujud nyata dari pengamalan Pancasila, terutama sila kelima. Untuk itu, pemerintah menyusun Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang menjadi pedoman pembangunan nasional jangka panjang. Melalui Repelita ini, lahir konsep trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang mantap, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan. Presiden Soeharto membangun berbagai infrastruktur besar, seperti jalan raya, jembatan, bendungan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh Indonesia. Tujuannya agar rakyat di daerah terpencil juga dapat merasakan hasil pembangunan. Salah satu keberhasilan terbesar pada masa itu adalah program Swasembada Pangan. Melalui peningkatan teknologi pertanian, bibit unggul, dan bantuan pupuk, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan ini diakui dunia internasional dan menjadi kebanggaan nasional. Inilah contoh nyata dari pelaksanaan sila kelima, yaitu pemerataan hasil pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Selain bidang ekonomi, pembangunan di masa Presiden Soeharto juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah impres didirikan di banyak daerah untuk memperluas akses pendidikan dasar, dan program imunisasi nasional dijalankan untuk menekan angka kematian pada bayi. Semua ini memperlihatkan semangat sila kedua, karena pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun perlu diakui juga bahwa pembangunan di masa Orde Baru lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan sosial. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta antara wilayah kota dan desa. Ini menjadi salah satu titik lemah dalam penerapan sila kelima yang seharusnya menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Penerapan Pancasila di masa pemerintahan Presiden Soeharto memberikan dampak besar, baik positif maupun negatif. Dari sisi positifnya, masa Orde Baru dikenal sebagai masa stabilitas dan pembangunan. Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi, inflasi turun, dan pertumbuhan ekonomi meningkat pesat hingga mencapai rata-rata 7% per tahun di era 1980-an. Rakyat menikmati hasil pembangunan berupa listrik, jalan, sekolah, dan layanan publik yang membaik. Disiplin nasional meningkat dan masyarakat mulai terbiasa hidup tertib serta menghargai hukum. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan loyalitas terhadap negara benar-benar ditekankan. Pendidikan moral melalui PMP dan P4 juga membantu menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati sesama. Namun, dari sisi negatif, penerapan Pancasila seringkali tidak berjalan secara demokratis. Pemerintah menafsirkan Pancasila secara sepihak dan menjadikan alat legitimasi kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kebebasan berpendapat menjadi terbatas. Hal ini bertentangan dengan sila keempat. Selain itu, sistem politik yang sentralistik membuat rakyat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kekuatan politik didominasi oleh satu partai besar, dan pemilihan umum hanya menjadi formalitas belaka. Dengan demikian, walaupun Pancasila dijunjung tinggi secara simbolik, praktik demokrasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai semangat sila-sila Pancasila itu sendiri. Dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto, kita dapat melihat dua sisi penerapan Pancasila. Di satu sisi, berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan, tapi di sisi lain, menghadapi tantangan dalam kebebasan dan partisipasi rakyat. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa masa Orde Baru berhasil menanamkan Pancasila sebagai identitas nasional yang kuat. Hampir setiap warga negara mengenal dan menghafal butir-butir Pancasila, serta memahami pentingnya menjaga persatuan dan kedisiplinan. Bagi kita, generasi muda saat ini, pelajaran paling penting adalah bahwa penerapan Pancasila tidak boleh hanya bersifat formal dan dipaksakan. Pancasila harus dihidupkan melalui tindakan nyata dalam cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Di era digital sekarang,
Semangat sila kedua dan ketiga bisa diwujudkan lewat saling menghormati di media sosial, menghargai perbedaan pendapat, dan tetap menjaga persatuan di tengah keragaman. Sementara, sila kelima bisa diwujudkan dengan ikut mendukung keadilan sosial serta membantu sesama dan menolak ketimpangan. Seperti kata Presiden Soeharto dalam salah satu pidatonya, pembangunan tidak hanya membangun gedung dan jalan, tapi membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi, tugas kita sekarang adalah melanjutkan semangat itu, namun dengan cara yang lebih terbuka, demokratis, dan manusiawi. Karena sejatinya, Pancasila bukan milik masa lalu, tapi milik seluruh generasi, dari dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Sekian dan terima kasih.